Baik, Bapak Ibu, selamat Kenapa pagi. nggak bisa Acara gitu? akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat narasumber kita hari ini, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Emil Elestianto Dardak, Bebas MSc. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untak Surabaya, Ibu Dr. Anda Ayun Maduwinarti MP. Yang kami hormati Ketua Program Studi Pasca Sarjana di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untak Surabaya. Yang kami hormati seluruh peserta kuliah umum mahasiswa program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untak Surabaya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir pada kesempatan yang luar biasa ini. Selamat datang dalam acara kuliah umum dengan tema Profesionalisme ASN Jawa Timur, yang hari ini dihadiri oleh narasumber kita, Bapak Dr. Haji Emil Elestianto Dardak, Bebas MSc. Izinkan saya Nana yang akan menemani Bapak Ibu semua dengan rangkaian acara kegiatan kuliah umum sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Untak Surabaya, sambutan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untak Surabaya, kemudian dilanjutkan sesi foto bersama untuk dokumentasi, dilanjutkan materi umum, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator, dilanjutkan diskusi dan juga tanya jawab, kemudian penutup. Baik, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Untak Surabaya. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk memberikan sikap sempurna.
Baik, selanjutnya sambutan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untak Surabaya kepada Ibu Dr. Anda Ayun Maduwinarti MP dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya sudah hadir ya. Di pagi ini sudah 60 orang lah, alhamdulillah. Dan sebelumnya saya sampaikan minal aizin wal faizin, masih Syawal ini. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, yang saya hormati Pak Emil belum masuk ke Zoom ya. Nanti sampaikan salam saya ya, Prof. Kemudian yang saya hormati Profesor Dr. V. Rudiantoko, Kaprodi Dr. Ilmu Administrasi yang hadir di sini, Bu Nova, Bu Rahmawati Novaria, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin teman-teman kalau yang dari Mikom, Kaprodi Mikom masih ada bimbingan tesis di kampus. Kemudian Prof. Agus masih belum hadir. Dan yang saya sangat banggakan teman-teman semua, program studi S2, S3, baik Mikom maupun Magister Ilmu Administrasi, yang saya sangat banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bisa bersama-sama walaupun secara virtual mengikuti kegiatan kuliah umum ya. Kuliah umum ini memang secara annual kita laksanakan gitu untuk program pasca sarjana S2 dan S3. Nah, pada kesempatan ini kuliah umum mengangkat tema profesionalisme aparatur sipil negara. Tentu saja, Bapak Ibu semuanya, tema ini sangat penting bagi kita semuanya, baik yang berada di jalur kepemimpinan, kebijakan publik, ya, tentunya termasuk mahasiswa S2, S3, FISIP Untak Surabaya, yang tentunya akan menjadi pemikir, perancang, bahkan pelaku perubahan di berbagai sektor, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tentu saja profesionalisme ini bukan sekedar gelar ataupun jabatan, tapi melainkan sikap dan karakter tentu saja. Dan hari ini nanti melalui forum kuliah umum ini dan nanti Pak Emil Dardak yang akan memberikan kuliah umum ini, tentunya beliau pelaku, ya beliau telah mempunyai banyak pengalaman, jadi jejak akademis dan pemerintahan yang selama ini sudah beliau sandang telah menginspirasi ya. Beliau menjadi sosok yang tepat untuk menggambarkan bagaimana profesionalisme bisa dijadikan dengan integritas tentu saja dan kecerdasan serta inovasi yang selama ini sudah beliau lakukan. Pengalamannya nanti akan bisa di-sharing ya dengan Bapak Ibu semuanya. Namun sabar, mungkin beliau masih ada acara ya, Prof. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, baik Bapak Ibu. Jadi saya tidak usah berpanjang kata. Silakan Bapak Ibu menyimak dengan baik apa yang nanti sharing dari Bapak Dr. Emil Dardak. Semoga kuliah umum ini akan bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semuanya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kuliah tamu dengan tema profesionalisme ASN saya nyatakan dibuka. Terima kasih saudara, mohon maaf nanti saya tidak bisa menemani Bapak Ibu, saya izin ya Prof. Sampai ketemu Pak Emil dulu, udah kan? Iya, Inggi. Tapi biar semangat nih pagi-pagi saya berikan pantun singkat banget. Ubur-ubur ikan gurami,
Terima kasih. Cakep. Ubur-ubur ikan gerami. Ya, terima kasih sudah menyimak sambutan kami. Saya tutup. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Ayun Manowinati MP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad Surabaya. Baik, sebelum masuk pada acara pemaparan materi oleh narasumber, kita akan mengadakan sesi foto bersama dan dokumentasi. Bagaimana, Prof? Kita lakukan dokumentasi Ya, menunggu narasumber atau sekarang? langsung aja enggak apa-apa, nanti Langsung aja, dokumentasi oke. lagi enggak apa-apa juga. Baik, nanti kita akan mengambil 3 gambar untuk dokumentasi. Nanti akan saya bantu untuk penghitungannya. Mohon maaf kepada hadirin untuk berkenan mengaktifkan kameranya, memastikan kamera dalam keadaan on. Sudah, bagaimana? Sudah semua, Bapak Ibu? Mas, sudah. Kita akan mengambil gambar dokumentasi yang pertama. Saya bantu untuk menghitung. 1, 2, 3. Baik, Baik, sekarang sekarang untuk pengambilan pengambilan gambar dokumentasi dokumentasi yang kedua. 1, 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Sekali Ibu. lagi Bapak Ibu. 1, 1, 2, 3. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Selamat datang. Selamat datang. Mas. Baik, Bapak Baik, Ibu, Bapak Ibu, menginformasikan juga kepada hadirin untuk mengisi untuk form mengisi form presensi presensi dan sertifikat nanti akan kami share share pada saat tengah acara berlangsung. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita hari ini. Izinkan saya untuk menyerahkan waktu kepada moderator kita yang terhormat Profesor Dr. Ferudi Handoko MS untuk memandu jalannya kuliah hari ini. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Dr. Emil Elistianto Dadak Bebas MSI selaku Wakil Gubernur. Eh, Yang terhormat Ibu Dekan Dr. Ayun Madhuwainati dan para Kaprodi serta teman-teman sekalian. Sebelum acara dimulai, saya akan bacakan sedikit tentang profil beliau, walaupun saya tahu kita semua sudah sangat kenal dengan Pak Emil, tapi mungkin sebagai gambaran yang lengkap akan saya bacakan tentang profil beliau. Pak Emil Elistianto Dardak atau yang biasa disapa dengan akrab Mas Emil itu lahir di Jakarta 20 Mei 1984. Saat ini mungkin kita semua sudah mengetahui sebagai Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur periode kedua tahun 2025-2030. Sebelum menjadi Pak Wagub, Pak Emil ini dulu juga seorang Bupati Trenggalek pada periode 2016 sampai 2019. Dan beliau sejak kecil dikenal sangat berprestasi karena Pak Emil ini luar biasa. Pada usia 22 tahun sudah mendapat gelar doktor. Mungkin di antara kita di sini nggak ada juga ini karena mahasiswa S3 Untak ini rata-rata di atas 25 ini ya. Jadi Pak Emil luar biasa mendapat gelar doktor dari Instrument Asia Public University Jepang pada tahun 2007 pada usia 22 tahun. Luar biasa. Beliau S1-nya di D3 di Melbourne Institute, S1 di Universitas New South Wales, Australia, dan S2 S3-nya di Redmond Asia Pacific University. Sebelum berkarir sebagai birokrat, beliau juga berkarir sebagai infrastruktur economic and financial specialist konsultan di World Bank
tahun 2006 sampai 2010, Chief Business Development and Communication di PT Penjamin Infrastruktur Indonesia, Bupati Trenggalek tahun 2016 sampai 2019, dan kita sekarang tahu Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Kabupaten seluruh Indonesia pada APKASI tahun 2016 sampai 2020, dan hari ini Wakil Gubernur periode 1 dan periode 2 sampai 2005-2030. Banyak penghargaan nasional maupun internasional yang beliau peroleh. Salah satunya World Bank Green Award for Geothermal from World Bank 2011, Anugerah Parahita Eka Praya tingkat madya 2006 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2016, Anugerah Parahita Eka Praya tingkat madya 2016 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia tahun 2016, International Council for Small Business Indonesia City Award 2007 bersama Kementerian Koperasi dan UMKM 2017, Entrepreneur Award 2017 dari Philippine Counter Center for ASEAN Marketing and Plus Inc 2017. Itulah gambaran CV beliau, CV yang luar biasa, prestasi yang luar biasa, dan kita tahu beliau tidak hanya seorang birokrat, tetapi lebih dari seorang akademisi yang sangat mumpuni. Oleh karena itu, sebuah kehormatan yang luar biasa bagi mahasiswa S2, S3 pasca visip UNTAD untuk mendapatkan pembelajaran dan pencerahannya. Eh, itu mungkin selintas tentang eh, daftar riwayat hidup beliau. Itulah Bapak Ibu sekalian, sambil kita menunggu kehadiran beliau, kita eh, simak tadi PPT-nya sudah ada. Beliau sudah hadir, Prof. Selamat pagi, Halo, Pak Emil. sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran. Pagi Pak Emil. Pagi. Pagi, luar biasa kita mendapatkan pembelajaran pencerahan dari Pak Emil, dan tadi sudah saya sampaikan CV penjenengan, dan walaupun sebenarnya tanpa dibacakan CV semua sudah kenal Pak Emil dengan beliau, dengan jenengan. Nah, untuk itu karena waktunya pendek, mungkin langsung saja Pak Emil bisa paparan. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Dekan Visip Unpad Surabaya, Dr. Ayun Maduwinarti, Kaprodi Dr. Ilmu Administrasi, Bapak Profesor Dr. Rudi Handoko, Kaprodi Magister Administrasi Publik, Prof. Dr. Agus Sukristianto, segenap mahasiswa doktor dan magister Universitas 17 Agustus Surabaya. Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan pada kesempatan ini saya memahami bahwa ini juga tentunya menjadi sebuah program yang diharapkan bisa melahirkan baik itu memang birokrat ataupun tentunya praktisi yang akan mendampingi birokrasi kira-kira di dalam administrasi publik. Dan tema yang diangkat adalah reformasi birokrasi menuju ASN Jawa Timur World Class. Nah, ini yang menarik. Kita sering menyebut definisi world class. Nah, kalau definisi world class itu kalau kita ambil analogi misalnya,
Artinya kalau kita analoginya adalah misalnya eh, olahraga sepak bola misalnya, maka world class itu tolok ukurnya adalah masuk di Piala Dunia misalnya. Kalau kita bicara mengenai olahraga secara umum, tolok ukurnya adalah Olimpiade. Lalu bisa diperkecil lagi lingkupnya misalnya. Kalau lingkup regional misalnya kalau sepak bola ada Piala Asia atau secara umum ada Asian Games misalnya, kira-kira begitu. Nah, world class artinya ASN kita itu kalau diibaratkan menjadi atlet adalah atlet-atlet yang bisa berkompetisi di ajang Olimpiade, berkompetisi di ajang Piala Dunia misalnya. Nah, cuma pertanyaannya memang kalau Piala Dunia kan ada kualifikasinya. Artinya hanya sekian tim lah, berapa? 16 lah atau 32 tim lah kurang lebih yang mengikuti babak final Piala Dunia. Artinya mereka menjadi sedikit nomornya karena ada penyisihan. Nah, sedangkan kalau kita bicara mengenai world class ASN, kita bukan sedang berkompetisi dan saling menyisihkan, tetapi kita memiliki kans yang baik untuk bisa kompetitif kira-kira. Artinya kalau ada pertandingan, orang tidak akan memprediksi bahwa skornya itu kita akan kalah berapa kosong kira-kira gitu. Di dalam Olimpiade juga sama, kita punya kans untuk meraih medali misalnya. Nah, kita ngomong mengenai artinya ada standarisasi kualifikasi atau kompetensi. Nah, ini yang menjadi penting pada saat mau mendefinisikan birokrasi atau ASN di Indonesia dengan negara-negara lain. Punya nggak kita tolok ukur yang terukur mengenai kemampuan negara-negara lain? Mana yang menjadi rujukan kita? Nggak jauh-jauh kita tahu misalnya menjadi rujukan kita adalah Singapura misalnya. Karena Singapura adalah salah satu negara yang dianggap memiliki birokrasi yang terbaik di dunia. Bisa juga misalnya Jepang, Korea Selatan, atau sekarang yang emerging yang muncul adalah Tiongkok. Atau kalau di Asia Tenggara, Vietnam. Dulu orang selalu merujuk ke Amerika Serikat. Nah, cuman sebenarnya ciri khas yang menjadi momok di dalam birokrasi kita, ya di dalam birokrasi. Jadi orang begitu mendengar kata birokrasi, itu langsung berpikir negatif. Yang ada di kepalanya adalah ruwet, lelet, dan kadang-kadang juga kurang amanah. Itulah yang kemudian seakan-akan menjadi sebuah momok di dalam birokrasi kita. Nah, yang menarik adalah mendefinisikan apa itu sebenarnya birokrasi. Birokrasi tidak selamanya hanya diasosiasikan dengan pemerintahan. Birokrasi juga ada di dalam perusahaan. Kenapa? Karena birokrasi atau birokratis, ya, birokratis itu adalah sebuah sistem pada saat organisasi berjalan supaya teratur, maka dibuatlah birokrasi. Ada struktur dan ada sistemnya, ada aturan mainnya. Tidak kemudian dilakukan secara diskresioner, secara sepenuhnya. Itulah tujuan adanya birokrasi. Sebenarnya birokrasi itu bertujuan menciptakan keteraturan, menciptakan tentunya kehandalan sistem. Itu sebenarnya tujuan utama. Kenapa? Karena yang dikelola besar, yang dikelola banyak. Pada masa lalu tentunya pemerintahan adalah jenis organisasi yang paling membutuhkan birokrasi. Satu, karena dia melayani rakyat. Maka jumlah ASN bukannya tidak terbatas, tentu terbatas. Maka perlu cara untuk mengelola kinerja ASN ini, aparatur sipil negara, atau dulu orang tahunya hanya PNS, pegawai negeri sipil. Sekarang ASN ada yang PNS, ada yang non-PNS. Nah, yang kedua, karena mengelola uang negara. Yang ketiga, baik uang negara secara langsung maupun uang yang berkaitan negara karena bicara soal misalnya perizinan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini yang kemudian diperlukan sebuah aturan main. Nah, namun demikian, aturan main itu tidak ada yang perfect tentunya kan. Ada saja hal-hal yang membuat tentunya prosedur menjadi lebih rumit.
prosedur dianggap menjadi kurang relevan karena zaman terus berubah, zaman terus berkembang gitu. Nah, sehingga dan di saat yang sama karena yang mengisi sistem ini ujung-ujungnya adalah manusia, manusia juga punya itu yang namanya sifat-sifat yang memungkinkan mereka untuk menyimpang dari aturan yang diberlakukan. Nah, inilah yang kemudian membuat menjadi sulit. Saya akan kasih contoh misalnya. Saya sering banget mendapat keluhan, Pak, di sekolah-sekolah negeri, SMA dan SMK, kenapa masih ada pungutan-pungutan? Gitu. Nah, kita sudah tegas bilang, tidak boleh ada pungutan. Tapi kemudian, di lapangan, ini ceritanya macam-macam. Nah, ini yang kemudian sulit dibuktikan. Kenapa sulit dibuktikan? Karena kemudian yang memberikan aduan tidak mau diekspos, tidak mau namanya ketahuan, tidak mau dikonfrontir, gitu kan? Sehingga kalau kami menindaklanjuti aduan ini, ya misalnya, Pak kami bayar gitu, nah terus kami konfirm ke sekolah, sekolah bilang enggak Pak, enggak ada gitu. Kami juga nggak pegang bukti, nggak ada video rekaman misalnya kejadian di mana mereka ditagih. Yang ada cuman kwitansi. Nah kalau kwitansi ini kan nggak jadi bukti. Mereka bisa bilang, loh Pak, ini kwitansi kami buat karena mereka bayar, tapi bayarnya bukan karena kami paksa. Kan susah, karena di kwitansi tidak ada kata-kata bahwa sekolah menagih, nggak ada. Yang ada sekolah menerima, komite sekolah maksud saya. Nah ini adalah contoh bahwa kalaupun di sistem dikatakan tidak boleh, tanpa adanya bukti yang handal, maka ini menjadi sulit. Seperti sekarang yang lagi rame adalah penahanan ijazah. Ya, ada ijazah di sekolah, ada ijazah di perusahaan. Ijazah di sekolah, kita juga dapat aduan, ijazah kami ditahan Pak, gitu kan. Nah, sekolah juga mengatakan bahwa sudah ada kok pernyataan bahwa memang siapapun boleh mengambil ijazah di sekolah, bahkan diharuskan mengambil ijazah. Tapi kemudian yang bersangkutan ini semua, jadi waktu itu ada sekolah yang siswanya mengadukan gitu. Nah kemudian kita nggak tahu nama siswanya mana, dia nggak mau kasih tahu. Akhirnya datanglah ke sekolah, salah satu rekan kami itu datang ke sekolah, kemudian ditanya ijazahnya ada berapa di dalam lemari. Ya karena dia cepat, sekolahnya juga akhirnya langsung membuka informasinya bahwa ini ada sekian 15 atau 19 ijazah. Kenapa belum diambil 15-19 ini? Orangnya yang belum ngambil katanya. Nah, sini susah kita mau mengkonfrontir bagaimana. Apakah betul ijazahnya ditahan karena mereka dimintai dulu melunasi tunggakan sumbangan ya. Tunggakan juga lucu namanya tunggakan. Untuk melunasi biaya-biaya yang seharusnya tidak ada biaya-biaya kalau di SMA SMK negeri. Atau ya nggak tahu, sekolah punya versi yang mereka aja nggak mau datang, sibuk, nggak bisa ngeluangkan waktu dan lain sebagainya. Jadi ini yang kemudian kita katakan bahwa kalaupun aturan sudah dibuat, tetapi tidak bisa 100% karena yang menjalankannya manusia. Dan kami tentu sebagai atasan atau sebagai pimpinan, pemimpin tidak boleh kemudian serta-merta langsung menyalahkan anak buah tanpa bukti. Gitu. Ya kalau gitu harus punya bukti Pak. Nah buktinya bagaimana? Gitu kan. Maksudnya pemimpinnya sendiri langsung camping gitu di sekolah, terus kapan ngurusin urusan yang lain? Kalau kita disuruh camping terus di sekolah, pasti kita perlu sistem yang lebih handal lagi yang kita sebut sebagai check and balance. Nah, ini yang dipengaruhi lagi gitu. Kita sudah bikin pengumuman di koran, bahkan saya bilang kalau ada yang berani meminta biaya di sekolah, suruh tagih ke saya kalau dikejar. Itu aja nggak cukup. Kenapa? Pak, nanti anak saya dibully kalau nggak bayar. Nah, jadi ada hal-hal seperti ini gitu, bahwa mereka tahu itu tidak boleh tapi mereka tetap terpaksa melakukan karena aparatnya. Nah inilah yang merupakan tipikal bagaimana akhirnya muncullah momok di dalam birokrasi, dan kita perlu terus mencari cara ya, mencari cara untuk bisa menghilangkan ya. Contoh misalnya di apa namanya di waktu itu lagi viral lah di salah satu instansi, ditulis tidak boleh ada calo, tidak boleh ada biaya liar, dipasang spanduk gede-gede. Yang ada orang yang kemudian bilang, alah bohong ini spanduk ini, kenyataannya yang calonya mereka sendiri dan lain-lain sebagainya. Nah ini kan
adalah sebuah upaya sebenarnya dipasang spanduk supaya semua orang tidak bisa dibohongi, bahwa minimal mereka tahu aturannya tidak boleh. Tapi masyarakat kita tahu bahwa aturan itu hanya menjadi formalitas. Sedangkan birokrasi bergerak harusnya berdasarkan aturan. Nah, jadi ini tantangan birokrasi hari ini adalah bagaimana kita memastikan peraturan dan sistem diikuti, ya. Nah, makanya kita lihat di sini birokrasi adalah mesin pembangunannya. Betul, pengemudinya adalah kepala daerah. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana kemudian semua bisa sesuai dengan rencana? Maka dari situ ada indikator-indikator yang digunakan. Misalnya indeks pelayanan publik. Artinya apa? Apakah masyarakat tidak puas? Kalau masyarakat tidak puas, mungkin ada yang salah dengan pelayanannya. Menyimpang, tidak ramah, lelet, nyusahin, kira-kira gitu. Itu diukur dari indeks pelayanan publik. Nah, yang menarik ini rata-rata indeks pelayanan publik oke. Nah, pertanyaannya apakah metode pengukuran indeks pelayanan publik ini objektif atau tidak misalnya. Kira-kira begitu. Lalu ada indeks reformasi birokrasi. Ini indeks yang mengukur apakah birokrasi sudah dikelola secara profesional. Misalnya dalam penempatan orang. Apakah ada syarat kualifikasi? Apakah ada syarat prestasi? Apakah ada sistem meritokrasi di dalam menentukan reward dan jabatan kepada personil? Kira-kira begitu. Nah, kadang kalau terlalu rigid itu juga jadi salah. Misalnya, semua diukur pakai tes tertulis. Nggak ada jaminan yang tes tertulisnya bagus, pas kerja itu bagus. Dia kurang mampu menjadi pemimpin bagi tim, dia kurang mampu. Nah, ini yang lucu gitu. Orang sudah kerja selama 15 tahun, tapi pengalaman 15 tahunnya ini kalah sama di pinter-pinteran jawab-jawab pilihan ganda di dalam tes. Kan nggak sesederhana itu, gitu. Nah, ini saya tergolong salah satu yang mengatakan kalau untuk posisi senior, posisi pejabat itu nggak bisa cuma hanya pakai tes tertulis gitu. Kita harus betul-betul melakukan track record assessment, melihat bagaimana. Jadi assessment itu harus holistik, nggak cuma tes tertulis aja begitu. Ya, karena yang kita cari ini multi dimension, banyak sekali aspek gitu. Ya. Nah, indeks reformasi birokrasi berusaha, ya. Salah satunya adalah orang bilang garbage in, garbage out. Ya, artinya kelola meritokrasi, bagaimana orang dihargai karena prestasinya, bukan karena hal-hal yang lain, ya. Itu kemudian menjadi basis, apalagi yang namanya jual beli jabatan. Saya dulu paling pusing kalau suruh tanda tangan mutasi kepala sekolah. Kenapa? Karena apa jaminannya kepala sekolah ini pindah tidak ada jual beli jabatan? Yang lucunya di luar beredar gosip-gosip, ada jual beli jabatan. Tapi begitu yang bersangkutan disuruh mengakui, Anda bayar enggak, itu enggak mau. Anda diminta, enggak ada yang mau ngomong, enggak ada yang mau ngomong, gitu. Nah, sehingga enggak ada buktinya. Nah, sehingga satu cara yang saya lakukan setiap kali menandatangan, saya melakukan uji petik. Tapi kan sekali tanda tangan SK kepala sekolah bisa ratusan itu waktu bupati itu. Belum lagi mungkin katakanlah sudah di provinsi ya, di bupati itu ratusan. Nah, kemudian ya kita uji petik. Kita mau lihat orang yang dipindah dari tempat yang bagus ke tempat yang, saya ulangi maaf ya. Kita mau lihat orang yang dipindah, biasanya di dalam kabupaten, rata-rata orang ngumpul pengen di tempat yang dekat sama pusat pemerintahan. Ada tempat yang dianggap jauh, ada tempat yang dianggap lebih tidak aksesibel secara jarak dari pusat-pusat kegiatan. Nah, sehingga saya melihat tuh perpindahannya dari tempat A ke tempat B, tempat B ke tempat A. Orang yang pindah dari tempat yang lebih dekat ke tempat yang jauh dan dari jauh ke dekat akan ditanya apa dasarnya. Apakah ada dasar sudah lama di sana, prestasinya apa, atau kalau misalnya justru dia kurang berprestasi sehingga harus dipindah tuh apa. Nah, inilah dasar-dasarnya yang kita coba terapkan. Apakah menjamin tidak ada jual beli jabatan? Tidak bisa menjamin, tapi bisa mengurangi minimal. Artinya ada alasan yang clear kenapa seseorang berpindah tempat, gitu. Ya. Nah, ini bisa meminimalisir tetapi tidak bisa mengeliminir potensi-potensi terjadinya penyimpangan tadi. Nah, itulah yang disebut sebagai reformasi birokrasi. Nah, kepala daerah sebagai pengemudi tadi, dia antara bagaimana dia kemudian mematuhi sistem meritokrasi, yang kedua mengembangkan sendiri
implementasi sistem meritokrasi yang lebih dari apa yang tertulis di kertas, ya, supaya lebih mantap lagi. Ini adalah bagian dari seni mengemudi tadi. Itu. Lalu tentu ada indeks pembangunan manusia. Ini lebih umum sebenarnya ya. Gitu. Indeks pembangunan manusia adalah tolok ukur secara holistik. Apakah pemerintahan kita ini sudah membawa daerah dan manusianya menjadi lebih baik. Jadi ini overall. Jadi orang bisa bilang, wah birokrasinya kurang apa. Tapi ya kadang-kadang IPM-nya yang bagus-bagus aja itu. Gitu. Sehingga publik biasanya ya sudahlah gitu kadang-kadang gitu. Ya mau ngomong apa tapi ternyata birokrasi ini ya hasil ujungnya masih baik saya gitu. Lalu ada yang lebih spesifik indeks persepsi korupsi. Betul-betul melihat masalah korupsi. Nah, yang menarik ini kita percaya yang paling objektif dan tidak punya tendensi untuk kemudian korup adalah sistem elektronik. Itulah sebabnya SPBE ini didorong, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Karena apa? Karena kalau sudah berbasis elektronik, itu biasanya ya sistem, ada algoritmanya, ada aturannya, ya. Ya, banyak misalnya ada yang titip menitip, tolong dong ini diterima lah. Udah sistemnya sudah elektronik kok. Nah, cuman ini susahnya. Sebagai pemerintah kita menentukan hajat hidup orang banyak. Kayak tadi saya katakan, misalnya kita mau menentukan pengangkatan seseorang. Apa iya semuanya bisa dinilai hanya dengan katakanlah tes tertulis saja. Kita harus punya pertimbangan-pertimbangan lain. Ya, nah inilah yang kita sebut tadi bahwa idealnya kalau perlu semua bisa dielektronikkan, semuanya bisa sebenarnya. Apalagi hari ini ada kecerdasan buatan. Tapi banyak keputusan-keputusan yang membutuhkan pertimbangan dan ada resikonya kalau diambil. Kalau nggak ada resikonya nggak apa-apa, tapi ada resikonya kalau diambil. Misalnya, menyetujui pembangunan sesuatu yang ada di lokasi yang bisa menimbulkan potensi longsor, potensi banjir, bisa potensi, bukan pasti. Nah, sebenarnya ilmunya ada, ilmu tekniknya ada. Tetapi mempercayakan perhitungan ini kepada formula-formula saja tanpa ada kemudian katakanlah pertimbangan atau intuisi seorang yang ada di lapangan, seorang insinyur yang profesional yang mempertimbangkan berbagai aspek, misalnya melihat bahwa aduh kalau di sini nih spesial nih kasusnya nih. Dari A, B, C, D, E masuk sih semua, tapi ini perilaku masyarakatnya begini gitu kan. Ada variabel yang belum di-include. Nah, itu kan butuh kematangan dari. Nah, inilah yang kemudian membuat kenapa SPBE tidak sesederhana itu langsung digebiah-uyah. Karena ada yang namanya professional indemnity. Apa itu professional indemnity? Tanggung jawab profesi. Tanggung jawab profesi bahwa dia punya tanggung jawab. Bisa nggak tanggung jawab kita oper ke mesin? Ya nggak bisa. Mesin nggak bisa dimarahin, dimatiin aja dia pasrah. Ya kan? Tinggal ditekmatin dia pasrah. Jadi mesin tidak bisa mengambil tanggung jawab itu. Maka pada saat pemerintah mendelegasikan sesuatu kepada SPBE, kenapa SPBE ini kemudian kadang-kadang susah maksimal? Indemnity-nya tetap dipegang oleh orang. Jadi akhirnya oleh mesin udah diproses sama kita dicek ulang lagi. Ya percuma waktunya jadi lelet juga kan. Lama lagi dicek. Kenapa? Karena hasil akhirnya dari apa yang dihasilkan oleh komputer ini kemudian harus tanggung jawab harus dipegang oleh manusia sendiri gitu. Nah, maka kita perlu sebuah kehati-hatian, tapi juga harus punya keberanian pada saat kita mau menerapkan SPBE. Jadi ini satu slide ini aja, ini udah 20 menit sendiri kan, udah menggambarkan bagaimana birokrasi itu sebenarnya sederhana kata kuncinya. Keteraturan, kehandalan, keterbukaan, ya. Tetapi dalam pelaksanaannya kompleks. Karena kita berurusan dengan manusia, berurusan dengan alam, dan dilakukan juga birokrasi ini oleh manusia. Karena mesin belum bisa menggantikan manusia seutuhnya. Mesin tidak punya empati. Empati kadang dibutuhkan. Kadang satu hal, ya misalnya, oke, ini ada satu. Ya, kalau bicara soal keadilan ansih, gitu ya misalnya. Ada 20 rumah. Yang 19 sudah oke, yang satu ngeyel, gitu kan. Secara aturan, walaupun yang satu ngeyel tetap belum boleh jalan. Pilihannya dua, kita kompromistis sama yang satu atau kita kenceng sama yang satu ini, gitu kan. Nah,
inilah yang kemudian kita harus pertimbangkan kondisi lokalnya, strategi pendekatannya. Mana bisa mesin menggantikan itu? Itu butuh seni. Saya pernah waktu itu sebagai bupati, saya harus membangun sebuah fasilitas rest area jalan nasional. Dananya dapat dari pusat, tapi hampir nggak bisa dijalankan karena akses masuknya itu orangnya nggak mau jual tanah. Karena dia sendiri sudah pernah kena korban gusur dari bendungan. Pindah ke sini kena gusur 2 kali. Nah, bagaimana cara mendekatinya? Maka ada syarat-syarat tambahan yang harus kita iakan, gitu. Padahal kalau ngelihat aturan ya pokoknya harus nurut. Mau dia jadi pernah pindah sekali kayak 2 kali. Nah, dan part of empathy itu manusia. Nah, oleh karena itu birokrasi sekali lagi memang adalah continuing endeavor, upaya berkelanjutan, ya, upaya berkelanjutan. Pak harus sidak dong, harus apa? Ya kita sudah melakukan sidak di satu tempat, tapi selalu saja muncul lagi masalah lagi kan. Jadi yang harusnya kita sempurnakan adalah monitoring dan surveillance, kan gitu. Bagaimana kita memonitor? Orang bilang, Pak, laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian. Kok ternyata masih terjadi korupsi? Karena wajar tanpa pengecualian adalah melihat antara pembukuan ini atau pencatatan keuangan ini memang bisa. Nah, kalau pencatatan keuangannya baik, bisa saja tetap terjadi fraud di belakang, ya. Tetapi bayangkan kalau yang sudah bagus aja bisa, apalagi yang nggak bagus, yang nggak balance, yang nggak bisa dibuktikan, gitu loh. Jadi inilah yang mengatakan contoh misalnya, ya kan? Loh ini jelas pembayaran dari vendor, ya, vendor pemerintah dibayar sesuai, barangnya sesuai, harganya yang dibayar juga sesuai, ya. Proses pengadaannya juga sesuai. Tapi ternyata vendor ini memberikan sesuatu kepada pejabat misalnya. Itu gimana? Nggak tertahu, nggak di dalam dokumen mah nggak kelihatan karena tugas BPK atau auditor itu kalau tidak ada bukti nyata-nyata fraud, jadi harus mengcompare dokumen ini aja. Nah, kalau itu kan kalau indikasi fraud tadi, kalau ada indikasi suap, ya itu memang berdasarkan adanya indikasi gitu. Nah, biasanya tapi kadang-kadang kemudian dilakukan, oh kalau dia melanggar aturan pengadaan, melanggar aturan, ya kan, aturan-aturan ini dilanggar tidak sesuai, nah ini ada potensi, maka dia melanggar ini, mungkin dia mau melanggar, dia tahu itu melanggar, karena kemudian dia dapat sesuatu dari situ. Nah ini yang kasihan ini, rekan-rekan sekalian. Coba dilihat itu vonis-vonis kasus-kasus korupsi. Ada satu kasus dakwaan primer bahwa yang bersangkutan menerima uang dinyatakan tidak terbukti oleh majelis hakim. Tidak terbukti, tapi dakwaan subsidiarnya dia kena. Karena apa? Mungkin ada prosedural. Jadi kesalahan prosedur tidak selalu berarti kemudian dia punya niat buruk kadang-kadang. Gitu. Tetapi potensi niat buruk itu ada. Nah sayangnya kadang ini yang orang suka nggak paham. Koruptor dianggap koruptor itu orang yang didakwa korupsi itu kemudian otomatis dia itu serakah ngambil uang. Tapi banyak sekali yang sebenarnya terkena kemudian prosedural problem. Nah ini tambahan yang membuat birokrasi itu semakin rigid dan jarang mau keluar dari apa yang sudah biasa dilakukan atau yang kita sebut sebagai presiden. Jadi jarang mereka berani melakukan hal baru karena potensi-potensi bahwa itu dipersalahkan itu cukup tinggi gitu. Nah, ini yang menjadi si malakama pada saat birokrasi kemudian dikatakan oke ini birokrasi ini di aturan ini dibilang nggak ada yang bilang nggak boleh dalam aturan. Tapi mereka lebih memilih bilang Pak kalau nggak disebut ya anggap aja nggak boleh. Gimana peraturan? Mana mungkin peraturan menyebutkan semuanya. Nah, tetapi karena birokrasi ini takut, begitu ada apa-apa saya nggak nerima duit, tapi tetap aja saya disalahin. Gitu. Nah inilah yang kemudian menurut saya juga menjadi sebuah tantangan di dalam proses birokrasi. Tapi balik lagi tadi gitu, sistem tadi dibuat ya. Nah bagaimana kemudian lapisnya? Saya setuju misalnya, oh seorang pejabat negara harus satu tertib pajak,
laporan pajak dia harus bisa diakses. Karena apa? Laporan pajak itu akan lihat, orang akan lihat juga transaksi keuangannya, petugas pajak akan melakukan uji petik, dia harus buat LHKPN, di laporan pajak juga ada laporan hartanya, ke KPU juga ada LHKPN, itu kan kemudian akan dilihat. Kemungkinan kalau ada suap atau ada apa, bisa saja terdeteksi, bisa. Ya, nggak bisa Pak, mobilnya dikasih atas nama orang lain lah, apanya dibuat atas nama, benar, tetapi ada tidak semudah itu gitu. Karena apa? Sekarang buktinya banyak juga tuh ya yang di media sosial ada kelihatan dia ternyata ada aset yang tidak didaftarkan di dalam laporan harta kekayaan misalnya gitu. Jadi sistem tidak sempurna tapi mempersempit ruang gerak. Lama-lama mempersempit ruang gerak gitu. Ya. Apa yang dia belanjakan, lifestyle-nya ini match gak gitu kira-kira ya. Makanya sekarang ya tentunya banyak mata memandang yang memudahkan untuk itu. Nah, berikutnya oleh karena itu dari Pak Prabowo juga mendorong nih reformasi birokrasi ini. Birokrasi diharapkan responsif, tidak korup, cepat gitu kan. Itu kan maunya teknologi driven, tapi prinsip dasarnya ini karena semua mahasiswa doktor ya dan master udah pengalaman, prinsip dasarnya kembali yang saya sampaikan tadi gitu, bahwa ini tuh sebenarnya continuing endeavor, ikhtiar berkelanjutan untuk tadi membuat sistem itu handal, membuat sistem itu bisa diandalkan, sistem itu teratur, tidak ada penyimpangan. Bisa teratur, tidak ada penyimpangan, tapi lelet dan tidak efektif, ada juga. Teratur, kan nggak ada aturannya, ya udah dia ini kalau susah lebih langsung bilang nggak bisa, langsung bilang nggak bisa gitu ya. Nah ini jadi lucu gitu, misalnya lelang gitu kan, lelang kita ini antara hidup dan mati nih anggaran ini, kalau misalnya apa namanya nggak diserap, kita nggak bisa bangun fasilitas kesehatan yang gara-gara itu ada pasien-pasien yang meninggal karena itu nggak dibangun. Lalu kemudian Pak, maaf Pak, gagal lelang gitu kan. Kenapa gagal lelang? Ini ada syarat lembaran ini kurang dari yang ikut lelang. Cuman karena 1 lembar 2 lembar bisa itu terjadi. Oh ini STNK-nya salah, STNK doang. Salah satu STNK aja bisa kemudian menggagalkan anggaran yang kemudian akhirnya orang bisa terancam nyawanya karena itu nggak dibangun gitu. Fasilitasnya, alatnya, bangunannya. Karena masalah STNK aja gitu. Ya karena itu, karena sistem. Nah ini memang menjadi challenging. Bagaimana ini antara aturan, prosedur, ya. Maka ada yang namanya deregulasi, debirokratisasi, ya. Apabila if we can manage not only by rule but by, jadi artinya yang kita lihat ini adakah pelanggaran yang substantif dan malicious. Malicious itu ada niat jahat atau mens rea dalam bahasa hukumnya. Ada mens rea, tapi terus terang keputusan ya seringkali ya tidak gampang membuktikan ada tidaknya mens rea itu gitu ya. Nah inilah yang kemudian menjadi penting, bagaimana ada upaya berkelanjutan. Nah disitulah memang makanya masih dibutuhkan peran pemimpin untuk membalance, untuk memberikan keteladanan, untuk terus melakukan uji petik, untuk mengembangkan sistem ya. Karena tidak ada black and white aturan mana yang paling baik gitu. Lanjut. Jadi world class bureaucracy itu ya tadi, kalau di Singapura dia bilang I'm gonna pay my civil servant very well gitu kan, dia negara kecil yang memungkinkan gitu kan, dia kompetitif, negaranya juga memang gamblingnya tinggi dalam hal mengambil posisi di dalam jalur perdagangan dan keuangan dunia, ya dia, saya akan bayar semua pejabat saya tinggi, tapi saya akan ambil standar yang tertinggi juga, dan pokoknya kita hati-hati kalau ada yang menyimpang kita habisin kira-kira gitu. Kalau di Tiongkok lagi dia mungkin tidak perlu pakai sistem apa ya, dan mau terbukti nggak terbukti mungkin dia punya sistem yang lebih ketat lagi di negara yang lebih less demokratik ya, ya Vietnam atau Tiongkok kira-kira begitu. Nah, jadi ada rule based birokrasi pakai aturan. Ada performance based birokrasi ya, bagaimana kita birokrasi itu kinerja. Nah, tapi ini yang agak-agak sulit. Oke. Kita minta kita atur kinerja, oke. Gak boleh birokrasi lelet. Dalam sehari dia harus bisa menghabiskan berkas. Ada namanya SLA, Service Level Agreement. Berapa lama dia harus memproses. Kalau ini sudah kelamaan, ini salah. Tapi selalu aja ada jalan keluarnya. Ah, ini ada SLA. Udahlah kita tolak aja berkasnya, paling gampang. Ah,
Jadi, nah, tapi di situ kita akan kalibrasi dengan kepuasan publik. Dia juga ada jalur aduan untuk mengatakan saya nggak terima nih berkas saya ditolak, saya memenuhi syarat. Jadi harus ada juga jalur untuk mereka mengadu. Ini menjadi sebuah seni. Makanya saya kadang-kadang ya di antara kita kadang-kadang lihat birokrat tuh udah menikmati gaji, males-malesan cari gampangnya. Ya mungkin pandangan seperti itu ada benernya, tapi juga saya terus berempati juga karena anak buah ini dituntut untuk berada di dua sisi. Satu, dia harus menjalankan sistem birokrasi yang punya dampak dan liability atau kewajiban hukum, tapi di sisi lain dia didorong untuk cepat dan berani ngambil resiko untuk kinerja. Nah, inilah seni dari birokrasi ini membalans kedua ini. Mencapai kinerja yang baik, tapi juga harus menjaga keamanan dan keteraturan. Ini namanya disebut performance based birokrasi. Nah, akhirnya kemudian didorong lagi yang namanya dynamic governance. Jadi birokrasi yang kemudian adaptif ya artinya. Jadi memang ada kombinasi antara performance, tapi dia juga bisa mengkalibrasi dengan penguatan sistem. Ini yang kita harapkan membawa kita ke world class birokrasi. Tapi kalau ini adalah teori dari Kemenpan RB. Tapi kalau versi saya, kenyataannya sebenarnya ya performance based birokrasi itu yang kita harapkan. Tapi tidak bisa birokrasi tanpa rule. Jadi sebenarnya birokrasi is an everlasting balancing between performance and rule. Kira-kira begitu sebenarnya menurut saya. Jadi birokrasi itu adalah reformasi birokrasi adalah upaya berkelanjutan untuk mendorong kinerja sebagai tolok ukur, tetapi juga menjaga adanya keteraturan. Jadi rule dan performance ini kadang bertolak belakang. Kebanyakan rule, performance bisa jatuh. Nggak ada rule, performance juga bisa jatuh karena berantakan. Ya, nah mencari balance yang tepat, tapi juga menjaga keteraturan atau governance itu yang paling penting. Lanjut. Nah, ini jadi posisi kita di Indonesia, ya, birokrasi Indonesia. Kita ada indeks macam-macam, ini nanti boleh diambil ininya, filenya. Jadi baik dari digital, regulasi, kita tahu lah kita belum terlalu juara lah, tapi ya sebenarnya sudah membaik. Indonesia terus meningkatkan, ya public services kita bisa nomor 13, operational efficiency 31, ya. Tapi kita masih nih bersaing misalnya kualitas regulasi ya masih Thailand masih ini, tapi kita ternyata lebih bagus dari Malaysia misalnya gitu. Lanjut. Nah, ini ada indeks reformasi birokrasi. Jawa Timur ini salah satu yang memang terbaik karena ya memang ya ada kematangan birokrasi. Kami juga mewarisi birokrasi yang baik dan kami terus meningkatkan di periode pertama. Lanjut. Lanjut slide berikutnya. Ya. Baik, lanjut lagi. Ya. Jadi sekali lagi, nah ini juga yang menjadi menarik adalah ada kekhususan tersendiri. Provinsi misalnya, saya sering dapat keluhan, Pak, ini masih Jawa Timur, jalan desanya, jalan kabupaten, jalan kota, dan orang kadang nggak tahu, dia ngeluh ini jalan provinsi, ternyata ini jalan kementerian. Ini jalan provinsi, ternyata ini jalan kabupaten. Nah, tapi memang sebagai kepala daerah ya tetap aja kita nggak bisa diem aja, ya salah itu kementerian nggak, kita berjuang, kita langsung koordinasi dengan kementerian, kita akan koordinasi dengan bupati wali kota. Tetapi positioningnya itu tidak kemudian seperti anak buah yang disuruh-suruh gitu, bupati wali kota itu. Ada seninya dalam mengelola relasi. Mereka punya namanya otonomi daerah. Itu yang perlu disadari. Sebagaimana presiden memang bisa menginfluence tapi tidak bisa langsung direct order gitu kan. Itu karena ada namanya otonomi daerah. Tapi memang selalu ada. Misalnya kita bisa secara indirect kemudian akhirnya kita bisa mengarahkan kinerja gitu ya. Tetapi proses itu sendiri tidak bisa kalau dilaksanakan betul-betul ya bisa nggak jalan juga gitu. Karena apa? Karena butuh effort yang tinggi untuk kemudian misalnya membangun kesepakatan dengan DPRD kabupaten kota misalnya. Kita tidak bisa unilateral dalam menyikapi ini. Harus bisa kemudian memenuhi asas-asas tadi karena pemerintahan daerah adalah join antara eksekutif dan DPRD kira-kira gitu. Nah, makanya tapi bisa pemerintah pusat kadang dalam menyalurkan DAU, DAK ada juklak juknis, membuat juklak juknis syarat-syarat APBD sekian persen untuk infrastruktur, sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini ada. Itu yang disebut sebagai mandatory spending gitu. Tapi sekali lagi ya itu tadi, kamu nggak boleh bangun jalan yang ini, yang urgent jalan yang sana ya, nggak segampang itu nunjuk-nunjuk begitu, ya.
Kecuali anggarannya cukup, semua jalan yang lubang pasti anggaran cukup. Tapi kenyataannya tidak sesimplistik itu dalam melihat. Jadi inilah yang kemudian, tetapi bukan berarti ya udah karena kita nggak punya maka kita diam aja. Enggak. Provinsi harus secara aktif engage, berjalan, memberikan sistem insentif disinsentif kepada kabupaten dan kota. Begitu pula dengan dana desa yang dikelola kepala desa, itu juga harus didirect. Ya, kayak contohnya sekarang akan didorong untuk mengembangkan koperasi desa misalnya. Nah, itu kan perlu didiskusikan tapi juga perlu ada ketegasan dalam menyikapi dan perlu mempertimbangkan juga realita di desa. Bayangkan kepala desa itu tentu juga harus mendorong ekonomi desa tumbuh, tapi dia juga harus membangun jalan, fasilitas yang diharapkan pada saat dia dipilih sebagai kepala desa. Jadi orang yang directly dipilih punya political contract dengan masyarakat, dengan society. Nah, itulah yang kemudian menjadi penghormatan atas demokrasi yang tidak boleh di-bypass begitu saja. Gitu. Karena saya nggak peduli janjimu apa, pokoknya kamu lakuin ini karena saya adalah pimpinan provinsi. Nggak seperti itu jalannya, caranya. Gitu. Sebagaimana Pak Presiden menghormati gitu pada saat kami dipilih sebagai gubernur, wakil gubernur, atau bupati, wali kota, wakil kota, wakil bupati, ada political komitmen yang kemudian dibuat. Tetapi political commitment itu tidak boleh kemudian absolut terhadap apa yang menjadi standar pelayanan minimum. Oh, saya janjinya ini, jadi saya nggak perlu nganggarin cukup untuk pendidikan, saya nggak perlu nganggarin cukup kesehatan. Tetap ada parameter-parameter dasar yang harus dipenuhi. Tapi ada ruang tadi bagi untuk kemudian menentukan bagaimana itu diterapkan. Jadi saya pikir itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit tambahan referensi. Sebenarnya materi yang ini banyak sekali isinya. Monggo silakan diakses. Ini menggambarkan seluruh reformasi birokrasi, tapi cukup self-explanatory maksud saya. Gitu. Artinya self-explanatory itu dibaca bisa langsung dipahami. Tapi saya mencoba justru berbagi mengenai apa yang menjadi pemikiran dasarnya dalam mengelola birokrasi, kira-kira begitu. Terima kasih dan saya kembali ke moderator. Kalau nggak salah dari kolom chat akan dipilih oleh Pak Moderator 3 pertanyaan untuk langsung saya jawab sebelum saya meninggalkan tempat. Terima kasih. Terima kasih. Kok unmute? Halo? Halo? Iya, Pak. Sudah bisa didengar ya? Ya, Pak. Jadi ini pesertanya sampai tadi ada 91 orang, Bapak. Dan kalau lihat chatnya itu sebenarnya banyak sekali. Maka saya ambil 3. Yang pertama dari Pak Imam Hidayat. Bertanya tentang apakah reformasi birokrasi itu mampu mengurangi intervensi politik. Itu dari Pak Imam Hidayat. Dari Pak Bramantio Tri Asmoro, beliau itu dari Malang. Dia mempertanyakan Kabupaten Malang itu sangat luas dan dipisahkan oleh Kota Batu dan Kota Malang. Apakah dimungkinkan untuk mengefektifkan birokrasi itu Kabupaten Malang itu Mekarkan. dimekarkan menjadi Kabupaten Malang Selatan. Yang ketiga dari ibu-ibu dari Bali, Buni Putu Hera, bicara tentang bahwa kondisi di lapangan antara sistem dan proses belum efektif secara e-governance-nya sebagai teknologi digital yang terbatas dan kurang akuntabel. Nah, pertanyaannya sebenarnya, apakah kami bisa berharap aparatur atau ASN Jatim itu bisa menjadi gold standar untuk ASN di Indonesia seluruhnya menuju world class dengan menyediakan perspektif dan aplikasi yang relevan. Itu Bapak, ada 3 pertanyaan, sudah saya pilih dari sekian banyak pertanyaan. Kita Monggo. mulai satu-satu ya. Jadi pertama ini, Iya. intervensi politik dalam pengangkatan pejabat publik karena yang dekat dengan partai pemenang akan dipilih. Sekarang begini, ada yang namanya lelang jabatan, ya. Lelang jabatan ini kemudian dilakukan dengan ada persyaratan mengenai meritokrasi tadi. Dan biasanya menggunakan external assessor juga untuk memberikan pandangan yang kemudian akan terdokumentasi di dalam rekam jejak proses seleksi pengisian jabatan.
Namun demikian biasanya 3 atau 5 nama yang dianggap memiliki potensi terbaik untuk mengisi satu jabatan diserahkan kepada PPK, pejabat pembina kepegawaian, untuk mengisi. Nah, pertanyaannya di antara 3 atau 5 orang tersebut, siapa yang terbaik untuk mengisi? Nah, ingat, sama seperti mungkin tim sepak bola. Ada orang yang saya ini paling jago kalau di posisi sayap. Paling jago di posisi sayap. Dan saya ingin di posisi sayap, tapi kata pelatihnya, enggak, kamu harus main di posisi penyerang. Loh, kenapa saya pengen jadi sayap? Begini, penyerang kita lemah, sedangkan saya punya orang yang bisa mengisi sayap dengan baik meskipun tidak sebaik kamu. Kamu akan lebih bermanfaat bagi tim ini untuk mengisi kekosongan di penyerang. Karena kita menggunakan formasi 3-4-3 misalnya. Sehingga kita butuh satu penyerang ini. Sedangkan kalau kamu di posisi sayap, ngotot di posisi sayap, maka kita, iya betul kita punya sayap terbaik, tapi formasi 3-4-3 kita runtuh. Gitu. Nah, ini yang nggak bisa dilihat secara one by one. Ya artinya, ya pokoknya di posisi ini harus orang yang terbaik. Karena ini formasi. Ada banyak OPD dan tidak seperfect itu. Kita isi yang terbaik di sini, nggak sesimpel itu. Perlu ada tadi formasi postur yang tepat, ada sinergi yang tepat gitu. Jadi kita disinilah makanya mengatakan bahwa ada nggak diskresi dalam pengangkatan pejabat publik. Masa iya zero diskresi? Buat apa menjadi gubernur bupati nggak ada diskresi sama sekali? Serahkan aja ke mesin penunjukannya, keluar nama gitu kan? Kan nggak seperti itu. Nah cuman itu tadi, itulah yang menyebabkan orang menjadi khawatir. Pilihan ini itu atas asas tadi atau karena ditekan-tekan partai. Nah, saya mengatakan bahwa pemilihan itu akan menjadi tanggung jawab dari kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian. Ya, reformasi birokrasi pasti bisa mengurangi minimal satu, asas meritokrasi. Kalau yang didorong partai ini track recordnya jelek, ya pasti sulit dipertanggungjawabkan. Tidak sesuai kualifikasinya tapi dipaksakan di posisi itu, tidak, ya nggak akan ini gitu. Jadi ini reformasi birokrasi ada membuka suatu transparansi mengenai bagaimana seseorang dipilih, tapi tidak mungkin 100% karena yang ada di dalam kepala, pikiran dan komunikasi itu kadang nggak ada yang tahu juga gitu. Orang bisa menduga-duga tapi enggak gitu ya. Contoh, pengen cerita, saya pernah ya ada yang komplain ke saya, Pak, kenapa dipilih ini sebagai kepala dinas gitu ya, itu harusnya yang dipilih merepresentasikan ini. Saya sampaikan, wah, enggak Pak, afiliasi pribadi dia itu tidak menjadi pertimbangan kita saat memilih gitu. Nah, tapi orang jadi mikir-mikir, oh karena dia di sini, artinya kita pilihnya karena dia afiliasinya ini, afiliasi ormas keagamaannya ini, dia lulusan sini, gitu dipikir. Padahal enggak. Orang banyak menduga-duga, dugaan itu bisa benar, dugaan itu bisa enggak. Nah, inilah yang menjadi tadi seni. Pada akhirnya reformasi birokrasi bisa mengurangi. Jadi pertanyaannya bagus, mengurangi. Mengeliminir nggak bisa, mengurangi bisa. Mengurangi artinya gini, ya intervensi politik. Kalau partai itu kemudian mengatakan Pak Gubernur, ya Ibu Gubernur, Pak Bupati, Ibu Bupati, ini orang bagus. Saya tahu karena saya banyak turun ke masyarakat, dia orangnya bagus gitu kan. Entah itu jujur atau karena mereka sohiban ya teman-temanan, whatever. Tapi kan akhirnya harus dibuktikan. Dia mau ngomong apapun benar atau enggaknya juga, gitu loh. Apa jangan-jangan karena partai ngomong kemudian dia malah didisqualify? Nggak boleh juga kan? Nggak fair juga kalau seperti itu. Ya, ya namanya orang seneng kok gitu. Saya seneng sama ini. Kadang-kadang orang mikir gitu pada saat partai rekomen, oh ini ada deal-dealan di belakang. Tapi ada juga yang enggak. Saya bisa jadi saksi. Bagaimana partai ngomong, padahal mereka nggak saling kenal. Tapi dia bilang ini orang bagus. Bisa.
Jarang sih, tapi bisa gitu. Nah, itulah sebabnya sekali lagi betul bagaimana reformasi birokrasi baik dari rekrutmen maupun performance accountability atau akuntabilitas kinerja itu bisa meminimalisir intervensi politik yang kontraproduktif, itu maksud saya. Intervensi politik yang kontraproduktif bisa diminimalisasi. Ya, bahkan syukur-syukur dekat dengan dieliminir, kira-kira begitu. Jadi saya mengatakan mungkin peluangnya bisa 99,9% intervensi politik yang kontraproduktif itu. Tapi kalau menghilangkan sama sekali itu mungkin tidak segitu persentasenya. Nah, yang berikutnya tadi masalah pemekaran Malang, saya belum lama ini menghadiri langsung ya peresmian RSUD Ngantang ya, diminta oleh Bu Gubernur, diundang oleh Pak Bupati Malang karena masyarakat yang ada di Ngantang, Kasembon ya, itu dan Pujon itu ngerasa mereka itu lebih baik gabung sama Kota Batu dibandingkan Malang gitu. Nah, akhirnya Kabupaten Malang berusaha mendekatkan birokrasi ke sana gitu. Jadi ini adalah beberapa langkah. Kita sekarang sangat berhati-hati dengan membuat wilayah otonomi baru. Karena apa? Karena wilayah otonomi baru ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan, ada resiko-resiko besar sehingga ada moratorium, ada yang kehati-hatian begitu. Nah, makanya merekonfigurasi juga daerah ini masuk kemana bukan sesuatu yang sederhana. Tapi justru saya menantang biasanya ini akan bermula dari bottom up aspirasinya gitu. Jadi masyarakat dan karena kita bicara sosiokultural dan lain sebagainya juga gitu. Nah, lanjut tadi pertanyaan terakhir yang mana yang teknologi digital tuh? Coba tolong tunjukin di chat box yang mana? Pertanyaan dari siapa ya itu ya? Yang teknologi ini. teknik ke teknik. Oke, oke, oke. Jadi pertanyaannya yang saya pilih Bu Hera tadi itu bicara tentang teknologi digital itu masih dalam proses yang terbatas dan terlihat kurang akuntabel. Pertanyaannya untuk untuk Prof, pertanyaannya di chatbotnya di chatboxnya di mana ya? Saya nggak bisa nemu. chatboxnya ini nih, Bu Hera, coba Bu dicari. Hera, Bu Niputu Hera Herawati. Pratama. Niputu Hera Pratama, coba cari. Ya, kok nggak keluar ya? Mungkin Bu Hera bisa dimasukin lagi itu ya, ke chatboxnya lagi tadi. Absensi aja nggak ada ya di kita ya. Mungkin masuknya jadi direct ke Bapak kali. Oh iya, Iya, Pak. Coba oke, dipindah ke everyone. saya bacakan aja ya. Iya, sama Bu Hera di copy aja ke everyone juga supaya semua bisa baca pertanyaannya. Monggo Pak dibacakan karena suaranya agak ini ada sedikit connection problem untuk mendengar suara Pak Prof Rudi dengan jelas. Tapi nggak apa-apa, monggo Pak dibacakan. Ya, oke, saya bacakan. Eh, Mohon izin bertanya, melihat kondisi real di lapangan, antara lain sistem dan proses yang belum efektif e-gov-nya sebagai teknologi digital yang terbatas, kurang akuntabel dan transparansi dan itu yang pertanyaannya yang kuat dari pimpinan dan komitmen yang kuat dari pimpinan termasuk partisipasi aktif dari stakeholder. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Bapak ketika aparatur sipil Jawa Timur itu bisa menjadi gold standar untuk ASN Indonesia seluruhnya menuju world class? Oke, saya coba singkat ini ya karena waktu. Jadi begini, Em, pertama masalah penerapan sistem elektronik, kadang kita memang mengatakan problemnya ada di teknologi digital yang belum rata, gitu ya. Em, Bisa iya, bisa tidak ya. Karena sebenarnya di antara yang teknologi digitalnya udah bagus pun penerapannya tidak sama ya. Ini ada banyak, ada kondisi masyarakatnya, kondisi ASN-nya, keseriusan. Kita sering makanya dulu saya paling paling hobi saya kalau ada yang meluncurkan mobile apps gitu ya. Saya cek di Play Store berapa yang udah download. Kadang yang download belum ada. Kadang pejabat yang launching aja nggak download di handphonenya gitu. Nah, ini makanya kita lagi berjuang dengan namanya Majapahit Digital Majadigi. Supaya orang lagi
mau ada dinas bina marga bikin aplikasi, dinas cipta karya, dinas pertanian, daftar lagi di sana sini. Kenapa nggak satu akun aja bisa mengakses semua? Tapi tentu tidak sesederhana itu. Tapi ini sedang kita lakukan, sedang kita konsolidasikan. Tapi sekali lagi balik lagi, jadi pemerataan teknologi digital perlu dilakukan, pemerataan kompetensi digital perlu dilakukan. Tapi tadi seringkali justru secara overall memang yang menjadi sulit itu adalah kaitannya dengan bisnis prosesnya ini masih manual. Misalnya apa? Misalnya dibuka loket untuk mengunggah semua dokumen secara soft copy. Lalu setelah diunggah oleh masyarakat soft copy, oleh pegawainya memprosesnya harus di print lagi. Syarat-syaratnya harus hard copy lagi, kan percuma. Jadi lama gitu, ya. Nah, inilah yang menurut saya kadang kita belum klop antara front office dengan back office gitu. Nah, ini yang harus dibenahi, kadang berkaitan dengan aturan, berkaitan dengan professional indemnity dan lain sebagainya. Jadi nggak cuma segampang itu buka keran, cepat masuk tapi tetap backlog lagi gitu. Backlog. Nah, ini yang makanya tapi bagaimana menjadi gold standard ya. Ya tentu Jawa Timur ini tadi tolok ukurnya udah banyak lah. Kemenpan RB, ya BKN, termasuk juga macam-macam lah. Mereka punya tolok ukur mengenai indeks-indeks. Apakah itu APIP, aparatur pengawas internal, ada indeks maturitas dari BPKP, ya, ada dari KPK, MCP, Monitoring Control Prevention, banyak gitu ya. Dan itu tujuannya meminimalisir, meskipun tidak mengeliminir kan gitu tadi ya. Ternyata katakanlah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kita juga masih mendengar di Jawa Timur ada penyimpangan-penyimpangan, meskipun kadang tidak dilakukan oleh ASN-nya, tapi dilakukan oleh pihak luar dari ASN. Misalnya itu terjadi karena dia tidak amanah mengelola diberikan oleh pemerintah, tapi itu bukan sebagai akibat dari tindakan ASN-nya, gitu. Karena memang secara aturan itu sudah boleh, tetapi ada ruang pertanggungjawaban yang seharusnya diambil oleh external entity dan itu tidak dilakukan, kira-kira gitu. Nah, ini tidak bisa dipersalahkan kembali ke sisi sini. Tetapi ini bukan berarti, udah kalau gitu biarin aja, enggak. Ya kita terus harus melakukan pembenahan. Bagaimana melakukan screening yang lebih baik. Nah, tapi gold standard tadi sudah ada ya dari tolok ukur itu. Nah, bagaimana kemudian strategi kita supaya terus menjadi gold standard? Ya, karena hari ini kan persepsi orang dibangun itu lebih banyak dari medsos. Orang nggak peduli dengan indeks gitu. Padahal ya mohon maaf kadang-kadang beredar di saat seseorang mengeluhkan 2 jalan berlubang gitu ya. Itu saya pas ketemu dengan orang-orang yang ngerjain jalan berlubang, mereka habis nambel ribuan lubang, kira-kira gitu. Tapi kan ya susah diukur. Nah, kalau sedangkan di dalam performance assessment kita kan melihat itu, ya. Nah, ini tapi kan dikomunikasikan ke publik susah, kira-kira. Jadi terjadi sebuah istilahnya pemisahan antara penilaian yang beredar karena opini publik, ya, dengan apa yang sebenarnya kita jadikan tolok ukur yang terukur gitu ya untuk menilai kinerja orang. Ya kecuali kita percaya semua orang bisa perfect, nah itu lain ya. Artinya zero mistake, zero ini gitu. Nah, tetapi kalau kita melihat progres, melihat ikhtiar, ya kita harus hargai itu bahwa ya dia sudah melakukan optimasi, melakukan secara maksimal gitu. Nah, ini juga penting gitu. Yang lagi rame misalnya soal ijazah gitu ya. Di luar ini gimana satu ijazah ini kok bermasalah gitu. Tapi kita lupa gitu, kita lihat ke belakang ternyata tahun 2024 ada 11 pengaduan ijazah, semuanya ijazahnya bisa balik. Yang ditahan oleh perusahaan. Tahun ini ada 4, 2 udah bisa balik. Nah, pertanyaannya sekarang artinya dinasnya nggak kerjanya nggak becus terhadap satu kasus ini, atau gimana? Kan data berbunyi sendiri kan, bicara. Nah, itu. Nah, ternyata setelah kita telusuri, yang namanya ngurusi begini itu kayak mau nangkep teroris itu kira-kira kita mengendap-endap atau menggebrak-gebrak. Gitu. Nah, kalau kita lagi mengendap-endap terus tiba-tiba gebrak-gebrak kan kabur dulu terorisnya. Akhirnya dibakar barang buktinya. Nah, sedangkan dalam hukum semua butuh barang bukti. Kita tenang, kita ini coba segala macam tujuannya supaya bisa ketemu. Sebenarnya Toto ada strategi lain. Nah, ini mungkin yang membedakan 2 kasus ini dengan
12 kasus lain yang tertangani. Saya mulai gimana? 13 kasus lain yang tertangani. Jadi dari 15 kasus 13 tertangani. Tapi kan itu data. Cuman kan tentu yang lebih menarik adalah satu kasus ini yang kemudian bagaimana dianggap tidak tegas, tidak ini, padahal penyidikan terus dilakukan. Nah ini tadi kita terus berjuang untuk tujuh gold standar. Mungkin kalau tolok ukurnya adalah public opinion, ya kita berjuang. Tapi kita mengelola birokrasi sebesar ini tidak hanya murni public opinion, tapi objective performance assessment. Itu. Nah ini yang sedang kami coba wujudkan. Tapi memang ada disconnect, makanya indikator-indikator yang terukur tadi itu bahasa Jawanya nggak payu kadang untuk dijual ke publik. Mereka nggak seneng angka. Pokoknya ada satu konten kira-kira yang kemudian bisa ini, itulah yang kemudian dianggap sebagai sesuatu gitu. Padahal kalau dilihat secara besar gitu ya, itu ternyata sebenarnya sudah ada reasonable level of effort yang dilakukan oleh birokrasi ini. Gitu. Tapi kita terus berbenah, syukur-syukur bisa menjadi mendekati perfection. Saya pikir itu. Terima kasih. Saya mohon izin untuk melanjutkan agenda dan sukses untuk seluruh mahasiswa Sarjana Unpad Surabaya. Terima kasih Pak Wagub atas waktunya 1,5 jam yang sangat berharga, telah memberi pencerahan kepada mahasiswa S2 dan S3. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya, dan kita selalu berharap bahwa semua teman-teman bisa menyerap apa yang telah disampaikan oleh Pak Wagub. Terima kasih. Monggo kalau mau. Terima kasih, Bu Wagub. Terima kasih. Terima kasih Bapak Matrusun. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu sekalian, teman-teman yang hadir. Terima kasih, Prof. Telah baik. Semoga kita bertemu dalam kuliah kami yang lain ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof. Pak Yusuf. Baik. Terima kasih Bapak Moderator. Gimana Pak Herman? Jadi di Surabaya kan masih sertifikat. Lanjut, sukses lah. Iya Pak, masih di Surabaya. Ini di Surabaya ini. Bisa ya. Link absennya. Bisa. Lanjut, selamat Pak Herman, bisa. Baik, terima kasih pada Bapak Moderator hari ini, Profesor Dr. Handoko MS, dan narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Haji Emil Elistianto, MFG. Sebelum kita tutup acara ini, ingatkan kembali kepada hari ini mengisi form presensi yang telah kami sampaikan. Sertifikat kegiatan Linknya bisa yang Bapak Ibu isi pada form tersebut. Terakhir, terima kasih kepada semua yang telah mengikuti acara ini hingga akhir. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini aplikasikan dalam kehidupan terutama dalam membangun birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, pada hari ini akan diakhiri. Semoga sukses selalu untuk kita semua. Selamat pagi dan sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.